RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, santai ya. Ya, sini nyender. Nama Sonimah dari Kebumen. Pertanyaannya, Alhamdulillah Pak, setelah saya mempraktekkan testimoni Pak Haji Dwi Susanto, ya. Alhamdulillah testimoninya terkabul. Ya, apa yang Mbak saya praktekin apa? Saya selalu pakai BH dibalik sama celana dalam dibalik. Ya. Lah waktu bulan Juni Juli saya kan punya hutang di BRI 25 juta ya Pak. Ya. Lah rumah saya itu bank itu ke rumah ada 5 orang. Rumah saya mau ditempelin di apa? Katanya enggak dilelang, katanya rumah ini masih punya tunggakan bank. Setelah saya mempraktekkan itu, sama kalau pagi itu saya itu ngerendam celana dalam Pak. Rendam celana dalam, saya itu kalau pagi itu saya di depan rumah. Ya. Terus malamnya saya itu sholat tahajud. Saya sholat tahajud bangun jam 2.45. Ya. Tahajud terus saya baca Quran sampai subuh. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada berita orang BRI mau ke rumah lagi. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Padahal tadinya dia maksa saya maksa WA saya, pokoknya kalau minggu-minggu ini kamu nggak ngasih 14 juta sekarang lunasin rumah saya, pokoknya mau saya tempelin. Padahal saya waktu itu BPKB itu jaminannya cuma pakai BPKB motor, kok kenapa rumah yang ditempelin? Ya. Akhirnya saya ngajak kakak saya ke BRI. Ya. Orang waktu itu saya di puskesmas, pas kerja di puskesmas. Ya. Aku sama kakak saya ke kantor. Ya. Ke itu pegawai BRI-nya diomelin sama sama kakak saya. Ya. Kok kenapa nggak ada yang bersangkutan, berani-beraninya bilang sama bapak kandung saya, bilang gini, anak bapak hutang udah 25 juta 2 tahun belum dibayar. Padahal saya tiap bulan ngangsur, cuma waktu COVID 14 bulan nggak ngangsur karena halangan COVID. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yaitu alhamdulillah Pak, sampai sekarang sepi, nggak ada. Coba nggak ada. ulangi lagi. Ibu terkabul meraktekin ilmu RD apa? Coba ulangi lagi sekali lagi. Madep sana Bu. Madep sana Bu. Madep sana. Shoot Kang Nur. Saya mempraktekkan selama 2 bulan ini make BH selalu dibalik sama celana dalam selalu dibalik. Keduanya saya bangun jam 2.45, terus saya sholat tahajud, terus baca Quran sampai subuh. Yang ketiganya saya meraktekin celana dalam aku rendam. Terus paginya aku capek-capekin depan rumah. Itu pas direndam dari warna apa jadi warna apa? Celana dalam itu warnanya putih, tapi kan udah bodoh lah saya, gelap-gelap. Orang yang lain belum ketawa udah ketawa. Saya capek-capekin paginya itu. Ketawa, bos, ketawa. Bos, ketawa. Bos, tepuk tangan. Ketawa. Coba ulangi lagi, ini namanya apa? Aduh. Bayangin orang sakit bisa ketawa, kan luar biasa. Jadi dari warna celana dalam apa, setelah direndam warnanya jadi apa? Warnanya semu-semu coklat Pak. Orang celana dalam udah itu Pak. Boleh ambil. Tisu ambil, aqua boleh. Wow, luar biasa. Nah, terus pagi-paginya aku capek-capekin di depan rumah terus Pak. Akhirnya Bang BRI yang 5 orang itu ke rumah Pak. Ke rumah? Iya. Bapak saya badan udah tua Pak, udah 86 tahunan. Seusia ini? Gitu. Iya Pak, makanya kakak saya nggak rela. Bapak saya jadi sakit waktu itu. Nggak ada, saya kok berani-beraninya bilang sakit aja gitu. Apa bapaknya? Apakah sakit alat kelamin atau sakit apa? Sakitnya ya karena itu tahu saya utang 25 juta kata bank itu, padahal utang 25 juta udah saya angsur tiap bulan, sekarang udah 20 kali angsuran, berarti kan tinggal berapa? Iya. Sip, tepuk tangan dong. Kebumen. Luar biasa Kebumen. Ada pertanyaan? Saya nekat dari sini Pak, kembali saya hutang Pak, hutang di koperasi buat kesini Pak, bener. Ya, sekarang ada pertanyaan enggak?
Oh, bingung ya Pak, pertanyaan apa? Apa mau tidur sama mbek atau mau tidur sama kebo? Mumpung di sini ada kebo, ada mbek. Saya pengennya di sini ya, pengennya hutang lunas lah, BRI enggak ke rumah lagi lah, biar bapak saya nggak Bisa, sakit. yang ibu kan nanti ijab dulu sama anak yatim seperti ibu ini, seperti ibu ini, seperti bapak ini. Bu, tadi ibu ini bisik-bisik. Ji, itu yang dari Kebumen, mau gak utangnya saya yang lunasin? Tapi penyakit suami saya pindah ke ibu. Ya nggak mau Pak, nggak mau. Nggak mau Pak, ntar gimana anak saya Pak? Ah, Anak saya lagi pada kuliah Pak, lagi di pertengahan. makanya semua orang punya anugerah masing-masing. Iya. Makanya jangan ngeluh, lo tuh ngeluh mulu. Ini nggak ngeluh. Makanya sajak privat. Syaratnya apa kalau sajak privat? Di Hotel Alana, di Hotel Aston, atau di La Moda, di Plaza Indonesia, atau di Grand Hyatt di lantai 3. Syaratnya cuma satu, nggak boleh ngeluh. Tuh, ya. Teman-teman kadang gue pengen privat. Ya kalau lo nggak ngeluh, langsung gue undang. Iya. Percuma Pak kalau ngajarin orang ngeluh. Iya. Ini kan nggak ngeluh. Hitungannya cuma 2 hari terkabul. Jadi kalau bisa privat, nggak sampai, kalau bisa nggak sampai berhari-hari. Hitungannya jam langsung terkabul. Kok aku nggak diundang privat Ji? Ya lu masih ngeluh. Nah coba jangan ngeluh. Makanya tadi ibu ini bisik, Ji, mau gak tuh orang Kebumen utangnya saya lunasin malam ini? Syaratnya apa Bu? Saya bilang gitu tadi, saya japri. Penyakit suami gue pindahin ke dia. Yes. Nggak mau. Bos, shoot nih, shoot nih orang ini shoot. Nah, ketawa. Yeah. Tepuk tangan dong. Ada lagi pertanyaan? Ya alhamdulillah setelah saya. Ya pertanyaan ada lagi gak? Dah, dia lupa. Pertanyaannya apa? Udah nggak ada. Oh ya udah, tepuk tangan dong. Bos, pertanyaan apa bos? Bos, pertanyaan apa? Berdiri. Pengalaman apa atau ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saya Syarani dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Selatan. Udah pernah merhatiin ilmu RDAY? Ya, sebelumnya saya minta izin atas ilmunya RDAI, pimpinan Pak Haji Dewi Susanto. Saya kenal dari YouTube sekitar 25 hari yang lewat. Alhamdulillah sudah terkabul gitu di antara beberapa. Apa yang udah terkabul? Coba ingat-ingat. Alhamdulillah, Pak Haji, sebelumnya saya dulu pengusaha dari alat berat sama perusahaan parabom walet gitu kan. Dari 2015 saya sakit itu sampai mungkin terakhir saat ini lah. Sakit. Tinggal dapat jamuan anugerah kata Pak Haji kan. Iya. Nah gitu. Jadi dari 2015 sampai 2000 itu parah itu Bu. Jadi beberapa mungkin di antara dokter spesialis ataupun umum sampai non medis lah gitu kan Pak Haji, itu udah enggak dibilang lah gitu kan. Terus setelah 2021 itu saya setiap hari keluar cacing kermi gitu. Cacing Kermi. dari mana? Dari dubur. Dari dubur. Ya. Oke. Mungkin 5 sampai 10 kali gitu. Ya. Nah, jadi setelah Itu kalau cacing kerminya keluar, Bapak buang atau Bapak ternak? jadi buang lah Pak. Oh, buang. Nah, jadi sampai itu anusnya itu Pak Haji membusuk gitu. Ya. Dan semua aset kemarin dari 2020 udah terjual lah pada intinya gitu kan. Nah terus setelah mengenal RDAY, Ya. nah saya coba praktekkan. Yang mana yang dipraktekin ilmu RDAY, Bos? Mungkin kayak ibu tadi kan mandi malam. Mandi malam jam 00. Terus sampai sembahyang taubat,
tahajud, hajat Ya. gitu kan, semuanya lah gitu. Terus itu dalam proses sudah mulai membaik. Terakhir baru nonton beberapa yang lewat itu ada Pak Haji bilang kan apa Remes alat kelamin, Ya. air kobokannya ditaruh di teko, Ya. air kobokan alat kelamin diminum. ya, cuman itu dari orang tua Pak Haji. Ya, dari orang tua. Orang tua laki perempuan. Keduanya masih hidup. Oh, masih hidup. Jadi malam satu Muharram gitu kan. Nah, setelah saya minta Pak, Bapak baru ngomong malam 1 Muharram. Itu jin langsung berisik di pojok. Bersin jinnya. Jadi setelah 1 Muharram itu, manjur Pak, bener nih malam 1 Suro. nggih, Bapak minum rendaman kaki. Biasa. Ya alhamdulillah dari malam itu Pak Haji dulu sebelumnya 5 sampai 10 kali sampai minta jemputkan apa ambilkan sama istri gitu kan. Di dubur itu. Alhamdulillah dari malam itu cuman 1-2 kali gitu. Terakhir habis di bandara malam kemarin itu nggak ada lagi sampai sekarang. Gak ada lagi. Nggak ada lagi. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Terus saya juga sama saudara datang ke sini kan, kebetulan saudara saya tuh stroke. Stroke apa stroke? Enggak, stroke Pak Haji. Kan kebetulan ini Oh iya. Nggak bisa Kalau ngomong. di sini namanya stroke. Kalau di sini stroke. sama itu Pak Haji. Di saat Basut bos. Set. Kalau di sini stroke, kalau di sini stroke. iya. Gitu. Jadi itu Pak Haji sekitar 10 hari sama gitu kan. Dia sembahyang nggak bisa rokok. Jadi kalau rokok kayak nangkap ayam. Oh iya. Jadi waktu rokok Ruku bukan rokok ya. Sembahyang. Bukan. Kalau bapak dan ibu namanya ruku. Kalau dia namanya rokok. Rokok. jadi gitu kan setelah 10 hari alhamdulillah sekarang udah bisa normal kayak orang biasa. Udah bisa ya. Nggih, alhamdulillah. Sekarang bapak pertanyaannya apa nih? Jauh-jauh dari Kalimantan ke RDAI Bogor. Pertanyaannya apa? Apa bapak mau nanya ruku? Apa mau nanya rokok? Ya, jadi gini, Atau Pak mau Haji. nanya stroke? Atau mau nanya stroke? Jadi gini Pak Haji, Pertanyaannya apa? yang masih ada kami kan punya aset gitu kan, asetnya apa? Rumah burung walet, kemarin dialih atas nama kan anak-anak karena kemarin waktu atas nama saya di antara para mungkin normal lah gitu kan sampai akhir pun kamu nggak bakalan isi sarang waletnya, gedung waletnya sama lokasi tanah sekitar 2 hektar gitu daerah Banjarmasin. Pertanyaan apa? Pertanyaan ulangi lagi. Jadi supaya gimana punya aset anak-anak saya itu bisa Aset anak-anak bapak. ya Asetnya apa? rumah burung walet kita ada 4 rumah gedung 4 rumah burung walet. sama Emang nggak menghasilkan? sementara ini karena itu sering ketemu ini Pak Ji sejenis kain kapan mayat itu gitulah jenisnya sampai beberapa gitu. Oke. Nah Jadi- sekarang pertanyaannya pengen 4 rumah sarang walet itu ada hasilnya. Oke. Gampang lah bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu punya sarang burung walet, gampang kalau manggil walet. Rendam celana dalam bapak. Nanti dicawik-cawik di sekitarnya sarang burung walet. Cawik. Nah umur bapak berapa? Umur 49 tahun. Nah selama 49 hari nanti banyak burung walet masuk. Terus misalnya jarak kan jauh-jauh nih Pak Ji. Jaraknya itu kan ditempuh bisa 1 hari gitu misah kan gitu. Bisa nggak misalnya lewat HP? Yang rendam celana dalamnya karyawan bapak juga bisa. Oh, gitu. Iya. Jadi bikinnya langsung aja pakai drum. Iya. Gak usah pakai ember. Set kan Nur, set. Pakai drum bikinnya, pakai drum. Kalau mau lebih cepat lagi, jangankan celana dalam bapak bekas pakai yang direndam, sekalian bapak berendam di drum.
Nanti kan alat kelamin Bapak ngambang. Ada lagi? Nanti cawik-cawik di depannya keliling. Iya. Ini berlaku buat sarang burung walet. Itu kemarin udah ada 2 kali kemarin udah. Pertanyaan apa lagi? Terus ini saya mau minta centong Pak Haji. Centong, boleh ntar di belakang. Ada lagi? Ya cukup itu aja. Oke, tepuk tangan dong, Kalimantan. Ibu, nama, Assalamualaikum Nama saya Herlia dari Cilengsi. Saya mau minta izin waktu praktekin yang Pak Haji naruh centong di sini, Ya. yang di pinggang gitu. Kan waktu itu anak saya belum jualan tuh, marketing kan jadi belum Ya. closing. Aku praktekin gitu. Terus? Udah saya praktekin, anak saya tuh closing gitu. Cuman udah Ibu meraktekin apa kok bisa anaknya closing? cuman praktekin gini. Yang deket Bu. Alhamdulillah atas nama ridho Allah Subhanahu wa taala, karumanya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinannya Pak Haji Dwi Susanto. Ini aku yakin pasti anak saya closing jualan gitu. Tapi nggak nyampe seminggu closing. Tapi ada tapinya Pak. Tapinya apa? Tapinya Vi gimana? Closing jadi nggak? Itu katanya nggak jadi. Mintanya rumahnya yang kecil, jangan yang gede gitu. Terus ya udah, terus saya meraktekin lagi. Saya kan jualan Pak, jualan kue. Kalau pagi, saya juga udah mandi yang jam 00 tuh, mandi baca Al-Quran, ya Pak. Iya baca Al-Quran, cuman yang latinnya terus. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya biar dagangan saya laris lagi seperti awal jualan, anak saya bisa closing terus gitu. Tinggal dicolek aja pakai alat kelamin ibu kalau dia serumah. Ini ada anaknya. Iya dicolek, ibu serumah gak sama dia? Iya. Iya maksudnya ada nggak kalau serumah? Ya udah dicolek, nggak usah dipanggil. Colek. Di rumah dicolek. Hah? Iya. Bisa? Bisa. Oh ya, ada lagi? Ya itu biar dagang saya rame. Cuman kan kalau saya cawek-cawek, saya udah. Ibu dagang apa? Dagang kue. Bahan baku yang buat bikin kue diloncatin 9 kali, bolak-balik sampai bahan bakunya nanti jadi bentuk kue sendiri. Set, Kang Nur, set. Dari tepung masih di karung sampai nanti bentuk kue. Karena alat kelamin ibu kan ada cetakannya. Tapi Ada saya lagi? praktekin, waktu lagi jualan, hari Minggu kan ada pasar kaget. Bu, pokoknya mau ada pasar kaget, nggak ada pasar kaget, ini berlaku semuanya. Buat bapak dan ibu jual nasi uduk, kue matang, gorengan, bisa gak bahan bakunya diloncatin 9 kali, biar nggak sawan. Nanti baru diolah, dimasak. Kalau dagang nasi uduk, ya berasnya, ya kelapanya, ya cabenya, yang daun bawang. Kalau ada tempe gorengnya, ya tempenya, tepungnya gitu. Ada lagi? Itu saya praktekin yang kata Pak Haji bilang BH digantung di dekat daging, itu orang mana nggak tahu tuh yang lagi di YouTube itu. BH digantung di dekat daging. Iya. Coba lihat BH-nya kayak gimana. Kang Nur, set. Terus saya Ikutin. BH-nya dicopot. Terus saya kan saya Digantung di mana tuh BH ibu? di gerobak. Kan Coba di gerobak. Tepuk tangan dong. Wow. Terus saya ikutin digantung gitu. Pas hari Minggu, alhamdulillah 7:30 udah habis. Bu, kalau BH-nya digantung, biasanya dagang laku tuh nggak sampai jam 9, Pak. Jam 9 tuh kelamaan. Sebelum jam 9 biasanya udah laris. Ya saya berangkat kan 5:30. Ya. Itu Habisnya jam berapa? 7:30 udah habis. 7:30 udah habis. Wow. BH digantung. Tapi dulu Resikonya nenennya anjlok. awal jualan kan jam 7 udah habis.
awal-awal jualan jam 7 udah habis. Neneknya ibu anjlok gak sekarang? Anjlok. Anjlok. Ada. Ya apa nih, pengobatan apa ini? Emang ini Bu, jadi nanti BH-nya jangan digantung, tapi dimasukin kantong kresek. Iya, kresek hitam. Kresek hitam. Nanti digantung kantong kreseknya, tapi di dalamnya tuh BH yang bekas BH sama, pakai. terus Jadi nggak kelihatan campur pembeli. celana. Mau ibu dagang daging, mau ibu dagang nasi uduk, mau dagang apa di sini. Jadi ibu, kalau bapak dan ibu jualan showroom mobil, nah di dekat rolling door paku, nanti BH-nya kalau istri nggak percaya nggak apa-apa, bapak dan ibu mindik-mindik seperti anjing herder. Nah kalau ambil BH-nya masih kantong kresek, taruh di rolling door. Bapak dan ibu baru majang mobil berapa jam, itu langsung ada pembelinya. Ini ilmu baru, ilmu kearifan lokal zaman dulu. Emang orang bilang, ih ilmunya aneh. Nggak masalah, yang penting kan ada transaksi. Yang penting kan kita percayanya sama Allah. Ini cuman gimmick-gimmick kok Pak. Bedanya apa sih? Kalau kita naruh BH di kantong kresek, taruh dekat rolling door kalau kita dagang motor, dagang mobil. Nggak bedanya ibu masang obat nyamuk. Dinyalain lah obat nyamuk biar nggak ada nyamuk. Kan harusnya orang, ih nggak percaya sama Allah, masa bakar obat nyamuk? Ya kan? Nggak, anggap aja ini lagi kita lagi masang obat nyamuk, atau ibu pakai parfum cerot wangi sehingga, nah pakai aja. Ini kan bukan apa ya, ini cuman gimmick kearifan lokal. Saya kredit motor udah 6 bulan belum bayar, emang karena nggak punya duit. Ya kan emang nggak punya duit kan. Bapak kredit mobil udah setahun nggak bisa bayar, emang karena nggak ada duit. Maksudnya duitnya ya buat makan, buat bayar listrik, buat bayar cicilan mobil belum ada. Nah gimana biar mobilnya bisa dipakai aman? Ambil celana dalam bapak yang udah bekas pakai, syukur-syukur 9 hari, taruh di dashboard. Nanti kalau dibuka dashboardnya meleleh gak? Oh meleleh, manjur. Daripada dibegal sama debt collector, orang ini cuman gimmick. Nah tamu saya Pak, testimoni 3 orang, hampir 100% sepanjang dia hidup STNK-nya nggak diperpanjang selama 5 tahun sampai hari ini aman. Nah kemarin baru dia bayar sekalian ganti plat. Emang dia selama 4 tahun 5 tahun nggak ada uangnya, tapi aman tuh. Nah dia bayar pajaknya selama 5 tahun ganti plat 33 juta. Iya padahal mobilnya tahun 2017 apa 8, pokoknya 3 tahun dia bayar 33 juta. Bukannya kita menghindar pajak karena kita nggak ada duit, tapi kan sekarang diperpanjang. Nah coba deh pakai celana dalam. Nanti kalau mau dicuci di steam gimana Pak Haji kalau celana dalamnya ketahuan? Ya nggak mungkin juga steam buka-buka dashboard ya kan? Nah, pakai dah, ini buat pengaman. Biar bapak dan ibu masih bergaya walaupun utang. Ya kan? Coba mau kondangan ke gedung, kan beda kita bawa mobil sama enggak ya kan? Emang dilihat STNK-nya apakah udah diperpanjang apa belum? Enggak. Ya praktekin dulu deh ini. Nah makanya ibu ini gue setuju celana dalam dibalik, BH dibalik, terus BH-nya diambil, digantungin di tempat dagangan kita. Pak Haji kalau gue dagang online di mana? Ya di itulah kan kita ngetik nih di bangku, dipaku aja di ujung. Iya setuju, lumayan biar laku. Bisa? Baru diganti Pak Ji. Nggak usah Pak, karena kalau diganti ntar alat kelamin bapak somplak. Nggak usah. Udah itu aja satu, ini juga nggak ganti-ganti kan? Enggak. Itu aja kan? Iya. Coba kasih lihat BH-nya, dia BH. Oh, dia BH. Kalau ini Hah? Harus BH.
Kalau Bapak nggak punya istri, Bapak boleh punya kakak, boleh punya ibunya, boleh punya iparnya, boleh punya anaknya, boleh punya sepupunya, boleh. Nggak harus istri, boleh. Misalkan Bapak kenalan nih di acara ulang tahun, Bapak bilang aja, Mbak, bisa gak BH-nya? Nanti dikasih Pak. Jadi tamunya tuh waktu berangkat kondangan pakai BH, pulang dia nggak pakai BH. Nanti Bapak bilang, mau gak pinjemin BH-nya? Nanti aku kasih sahamnya. Bisa? Bebas Pak, 1000 cara lah. Yang penting pokoknya, makanya karena ini ilmu udah populer di YouTube dan luar biasa, ibu paksain kalau jemur BH harus hati-hati. Karena Bapak ini mengincar. Ada lagi? Ada lagi. Ya. Udah lama kan nggak pernah dapat pesanan gitu. Ya. Terus ada pesanan, ngucapin dulu waktu itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan karumannya anak yatim RDAY, kandang pimpinannya Pak Haji Susanto. Pasti besok ada orang pesen, pasti orang pesen. Baru selesai itu ada orang datang, orang ya masih tetangga buat nikahan katanya. Bu, aku pesen ini ya katanya, sosis Solo sama ini gitu. Buat hari Sabtu. Nah, alhamdulillah kok dikabulin gitu. Alhamdulillah dikabulin. Terus yang kemarin pas Idul Adha juga aku praktekin lagi, ada lagi pesanan lagi bolu 5 loyang gitu. Ya, alhamdulillah. itu selama tiap hari sekarang di dagangannya digantung BH kan? Iya. Oke, perhatiin ya Pak. Ini ilmu baru Pak. Kalau cara dalam kan udah populer. Ini lagi mau naik tren BH. Hah? Nggak apa-apa lah, nggak malu. Orang nanti kan dimasukin kantong kresek, bukan BH-nya ngawer-ngawer. Kalau Bapak dan Ibu dagang buah, BH-nya buat ngelap buahnya. Apel, jeruk, mangga. Nanti yang beli rasanya seperti isinya BH. Ibu ada pertanyaan lagi? Terus udah gitu kan aku nggak bisa cawek-cawek itu yang celana Ya. dalam direndam karena pernah sekali diliatin orang. Ya. Kan nggak pernah, kan saya jualannya Ya. ya nggak jauh sih dari sini ke situ aja Pak. Ya. Apa tuh, udahlah nggak usah dicawek-cawek, gerobaknya aja saya siram pakai air rendaman celana gitu. Ya. Saya rendam terus ditaruh di depan rumah juga saya ituin. Ya. Udah capek-capek, tetangga jam 5 udah pada datang beli gitu. Ya. Terus udah gitu apa tuh, makanan kucing, aku kasih makan kucing. Ya. Terus yang kucing lagi pada hamil. Boleh. Memang dari awal jualan juga asal saya gerobak saya Boleh. datang kan bunyi Ibu tuh sekarang gerobaknya. tunggu, biar gak kelamaan. Ibu ada pertanyaan gak dulu? Biar Ada. yang lain kebagian. Ya itu biar dagangan saya lancar, anak Yang saya. tadi udah Ya. dilanjutin aja terus nanti lancar. Oh ini ada Pak, lagi? ada lagi. Saya mau minta sertifikat rumah saya di ipar saya. Cuman ipar saya kan baru. Nanti ijab sama anak yatim pasti terkabul seperti ibu tadi. Ada lagi? Ipar saya udah meninggal. Iya nanti pasti bisa. Oh, iya. Masa nggak bisa? Ada lagi? Udah. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Bapak. Ya.